Oke, Kirana, berapa pantangan kita? Ada 5 pantangan kita. Satu pantang mengeluh. 2 pantang menyerah. 3 pantang berputus asa. 4 pantang berkhianat. 5 pantang bermaksiat. Apakah target kita tahun ini? juara. Juara singkatan dari? Jujur, Jujur, antusias, ridho Allah. ridho Allah ya. Kalau kita jujur, walaupun nilai kita 80 ya, itu lebih baik daripada 100 tapi nyontek, betul? Betul, itu jujur di atas segala-galanya. Orang pintar banyak, tapi yang jujur itu jarang, ya kan? Kemudian yang kedua adalah antusias. Jadi luar biasa. Kalau Kirana kepada Pak Roma antusias itu artinya tidak sombong, ya kan? Itu kan gampang gitu kan, menyepelekan gurunya misalkan. Itu tidak boleh. Kita harus antusias ya. Dan kita juga perlu ridho Allah. Kita terus berdoa mengharapkan ridho Allah. Itu juga kita tidak durhaka kepada Allah, kita tidak sombong kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman MP UIN Jakarta. Jumpa lagi bersama saya Pak Roma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tidak terasa ya, selama 6 tahun teman-teman belajar di SD, akhirnya lulus dan kali ini masuk di jenjang SMP dan kemudian masuk di sekolah yang kita cintai ini, MP UIN Jakarta. Gimana kabarnya adik-adik? Baik semuanya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, di pertemuan pertama di kelas 7 semester 1 kali ini, kita akan mempelajari yang pertama terkait dengan menentukan ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi. Lalu apa saja sih yang akan dipelajari? Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi dari sebuah teks deskripsi. Deskripsi? Apa ya deskripsi? Sepertinya tidak asing dengan kata-kata. Kita sudah belajar terkait dengan jenis-jenis teks. Apa itu deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, dan lain sebagainya. Dan di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan deskripsi. Tentu kita harus tahu nih, apa pengertian dari deskripsi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi artinya pemaparan, ataupun penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi harus jelas ya, kata-katanya itu detail begitu ya, sedetil-detilnya ya, dengan rincian-rinciannya. Jadi teman-teman jika bisa menguasai indikator materi yang kita pelajari ini, nanti akan menjadi penulis yang hebat, punya kemampuan untuk mendeskripsikan, memaparkan, dan menggambarkan sesuatu. Ingin teman-teman? Yuk kita pelajari. Tentu adik-adik ya pernah nih melihat acara jalan-jalan di sebuah acara di televisi. Di situ menayangkan terkait dengan keindahan pariwisata yang ada di Indonesia. Tentu penyajian di situ ya akan memaparkan hal-hal yang sangat menarik. Karena kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau gitu ya kalau di lagu ya. Dan di situ teman-teman bisa melihat di salah satu tayangan televisi, atau juga teman-teman bisa membaca sebuah info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia gitu. Nah, itulah contoh sebuah teks deskripsi.
Baik itu bisa sebuah teks, bisa juga ditayangkan sebuah penggambaran visualisasi yang ditayangkan dalam sebuah video. Nah, sekarang kita yang fokus terhadap teks deskripsi. Dapat kita temukan di mana sih? Teman-teman pernah lihat? Nah, salah satunya adalah di buku yang berisi informasi perjalanan. Dalam film ataupun cerpen, majalah perjalanan, dan juga program televisi tentang jalan-jalan. Nah, jalan-jalan di daerah Jakarta nih luar biasa ya. Banyak hal-hal yang bisa kita deskripsikan, kita gambar. Yang dapat dideskripsikan itu apa saja? Yang pertama, benda, ya, itu bisa dideskripsikan. Yang kedua, orang. Nah, mendeskripsikan seorang secara fisiknya, secara sifatnya, bisa juga. Yang ketiga, tempat. Tempat bisa kita gambarkan. Ya. Yang keempat, suasana ataupun keadaan, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa kita deskripsikan, ya teman-teman. Tujuan menggunakan kalimat deskripsi adalah untuk menggambarkan atau melukiskan pengalaman, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan agar pembaca dapat kesan terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Oleh karena itu, dengan membaca teks deskripsi, pembaca dibuat seakan-akan melihat, mendengar, merasakan, bahkan terlibat dalam peristiwa yang diuraikan oleh penulis tersebut. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha memindahkan kesan atau persepsinya kepada pembaca dengan semua perincian terhadap hal yang dideskripsikan. Dengan kata lain, melalui teks deskripsi, penulis berusaha menciptakan kesan kepada panca indera pembaca melalui imajinasi serta pendeskripsian. Dengan penjelasan tadi, tujuan teks deskripsi jadi jelas, yaitu agar orang yang membaca teks seolah-olah sedang merasakan langsung hal-hal yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Selamat terakhir. Oke, kita berbalas pantun ya. Silakan untuk Kirana terlebih dahulu. Aku ucapkan bismillah. Nah, Laju-laju dan maju. cakep, Surabaya. cakep. Bawa celana dan baju. Yang penting jangan lupa kepada saya. Iya, pastinya Pak Roma. Ya, walaupun ini masih pertemuan awal-awal di kelas 7, tetap semangat ya untuk Ya. terus belajar. Nih, berbalas pantun. Pantun cakep dari Kirana. Ini pantun dari Bapak Roma. Oke, buah mangga, buah manggis. Cakep. Ayam berlari, kesulitan. Cakep. Tak terasa waktu sudah habis. Cakep. Marilah kita berpamitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.